Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasih-Nya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku. Di setiap langkah di dalam hidupku, Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau termanis di hidupku. Yesus, Kau terindah di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku. Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap di dalam hidupku, Kau di hembusan nafasku, tetap dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Di hatiku, Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku
dari perbuatan-perbuatanku. Yang tidak bisa dipisahkan dari orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang tidak bisa dipisahkan dari orang yang mengalami kelahiran baru, adalah dia mengalami pembaharuan akal budi dan mengalami perubahan kehidupan. Dua hal ini, yaitu mengalami pembaharuan akal budi dan mengalami perubahan kehidupan, itu sudah menjadi paket orang yang mengalami Tuhan. Karena kekristenan bukan masalah agama. Kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kekristenan adalah pengalaman perubahan yang nyata dalam kehidupan seseorang yang percaya, meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Di dalam proses perubahan manusia lama menjadi manusia baru, seringkali orang berhenti di tengah-tengahnya, di dalam masa transisi. Setelah orang lahir baru, total rohnya baru, karena kemudian dengan roh yang baru, kita bisa memiliki komunikasi dengan Tuhan pencipta kita. Dan dengan komunikasi dengan Tuhan pencipta itu, memungkinkan kita untuk menerima kebenaran demi kebenaran dan mengalami pembaharuan dan perubahan. Jadi, dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari orang yang mengalami Tuhan secara pribadi adalah pembaharuan akal budi dan perubahan kehidupan. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-17 mulai. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ayat yang ke-19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri adalah terang sudah datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Dialah terang itu, supaya manusia tidak tinggal di dalam kegelapan. Karena kalau manusia tinggal di dalam kegelapan, dia terus-menerus melakukan kejahatan. Maka sebagai upah dari kejahatan dan dosa yang dilakukannya adalah maut, adalah kebinasaan. Tetapi dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-19, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Perbuatan jahat yang dilakukan manusia di dalam kegelapan tidak akan kelihatan. Dan dikatakan manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Manusia lama yang belum lahir baru cenderung untuk menjauhi Tuhan. Manusia lama adalah manusia yang hidup lebih menuruti akan keinginan dagingnya. Sedangkan manusia baru lebih cenderung mengikuti keinginan roh Tuhan yang ada di dalam dirinya.
Dia lebih memilih Tuhan dan kebenaran daripada memilih pertimbangan jiwa dan kedagingannya. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, manusia lama adalah manusia yang menuruti keinginan daging yang melawan Tuhan. Sedangkan manusia baru adalah manusia yang menuruti akan keinginan roh Tuhan di dalam dirinya. Lalu bagaimana untuk berpindah dari manusia lama kepada manusia baru? Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 dikatakan, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu. Manusia lama memiliki kecenderungan untuk tidak datang kepada terang atau menjauhi terang. Apa itu terang? Terang adalah kebenaran, terang adalah kehidupan, terang adalah pembaharuan dan perubahan kehidupan. Setiap kita yang tidak mau mengalami pembaharuan dan perubahan hidup di dalam Kristus, maka kita ini hidup dalam manusia lama. Sekali lagi, beragama Kristen belum tentu menjamin kita hidup dalam manusia baru. Karena beragama Kristen bisa hanya berupa identitas diri bahwa saya beragama. Tetapi mengalami Tuhan secara pribadi dalam manusia baru, itulah kekristenan. Jadi kalau kita ini mengaku saya ini orang Kristen, saya masih melakukan kejahatan dan suka melakukan kejahatan, saya tidak mau mendengar kebenaran atau firman, saya tidak mau mengalami pembaharuan dan perubahan, maka sesungguhnya kita beragama Kristen dan hidup dalam manusia lama. Tetapi berbeda kalau kita ini beragama Kristen, menjadi pengikut Kristus, dan hidup dalam manusia baru. Karena dengan manusia baru, kita ini memiliki hubungan yang istimewa antara roh kita dengan roh Tuhan. Kita memiliki hubungan yang langsung, tidak pakai perantara apapun dan siapapun untuk berhubungan dengan Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita bisa mengalami penyertaan Tuhan yang nyata dalam kesehariannya. Ada pembaharuan hati, ada pembaharuan akal budi, pembaharuan pola pikir yang terjadi sepanjang hidup kita. Maka setelah kita mengalami pembaharuan akal budi, kita semakin mengenal Tuhan, maka kita akan mengalami perubahan kehidupan. Perubahan kehidupan karena kita mengalami Tuhan akan terjadi secara bertahap tapi pasti. Membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Tetapi pasti berubah. Kalau kita ini sebagai manusia baru mengalami akan pembaharuan dan perubahan kehidupan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita,
Roh Kudus dan firman Tuhan itu akan menjadi pendamping dan penolong kita. Kita mengenali siapa kita di hadapan Tuhan, apa tujuan hidup kita, bagaimana menjalani kehidupan, dan dari hari ke hari hidup kita bertambah terang dan bertambah terang yang akan memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Menjadi Kristen adalah mengalami pembaharuan dan perubahan kehidupan dan hidup di dalam terang. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita, maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.